Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifa Ramadhani dengan nomor absen 24, rombel F, NIM 140142162. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Sri Samiasih MKes. Bimbingan dan konseling sendiri biasanya membahas tentang aspek psikologis. Aspek psikologis ini sangat penting di dalam dunia pendidikan karena apabila aspek psikologis atau psikis seorang peserta didik terganggu, maka aspek tersebut dapat mempengaruhi hasil pembelajaran ataupun bisa mempengaruhi dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Latar belakang adanya bimbingan dan konseling di sekolah ini dikarenakan bimbingan dan konseling ingin mencegah terjadinya gangguan-gangguan psikis atau psikologis dari peserta didik itu sendiri. Beberapa gangguan ini bisa disebabkan oleh beberapa masalah yang muncul di ruang lingkup kehidupan peserta didik, seperti adanya tekanan di dalam dunia pendidikan, masalah keluarga, ketidakmampuan seorang peserta didik untuk menemukan passion mereka, ketidakmampuan peserta didik untuk menemukan hobi atau kesukaan mereka, dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang bisa memengaruhi psikis atau psikologis peserta didik ini juga bisa disebabkan karena beberapa masalah di lingkungannya, seperti lingkungan bermain, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan sosial media yang sudah dimainkan oleh peserta didik ini. Bimbingan dan konseling di sini memiliki maksud untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh mereka ataupun menghindari agar peserta didik tersebut tidak mengalami masalah-masalah tersebut. Selain itu, bimbingan dan konseling ini juga memiliki maksud untuk memberikan bimbingan ataupun motivasi kepada peserta didik agar mampu menjalankan kehidupan mereka dengan baik. Bimbingan dan konseling ini juga diharapkan mampu untuk mengarahkan jalan peserta didik agar mereka tidak salah langkah. Selain itu, bimbingan dan konseling ini juga bisa menjadi suatu tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk mencurahkan keluh kesah mereka, karena di dalam bimbingan dan konseling ini terdapat orang yang bisa menjadi pendengar mereka. Dengan begitu, diharapkan kesehatan mental ataupun kesehatan psikis peserta didik tetap terjaga sehingga pembelajaran ataupun pendidikan yang berlangsung di sekolah dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan sendiri terdapat beberapa pengertian dari ahli yang dipaparkan oleh mereka. Yang pertama yaitu dari Soekardi dan Kusmawati yang memaparkan pengertian dari bimbingan, yaitu sebuah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang individu ataupun sekelompok individu yang dilakukan secara sistematis yang memiliki tujuan untuk mampu mengembangkan seorang individu atau sekelompok individu ini menjadi pribadi yang memiliki sikap yang mandiri. Ada juga ahli lain yang mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian dari bimbingan, yaitu Suherman menyatakan bahwa bimbingan memiliki pengertian yaitu pemberian bantuan dari seorang ahli kepada seorang individu yang merupakan bagian dari pendidikan yang ditujukan untuk mampu membantu memahami atau mengembangkan potensi mereka sesuai dengan tuntutan dari lingkungan mereka masing-masing. Untuk konseling sendiri, beberapa ahli juga menyatakan pendapat mereka mengenai pengertian dari konseling ini. Yang pertama yaitu Willis. Willis ini memaparkan definisi dari konseling sebagai sebuah bantuan yang diberikan kepada individu agar individu tersebut mampu mengembangkan potensinya dengan maksimal, mampu mengatasi masalah-masalah yang dialami, dan juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang senantiasa berubah. Terdapat juga ahli lain yang mengemukakan pendapat mereka mengenai pengertian dari konseling. Menurut Soekardi dan Nila pada tahun 2008, mereka mengemukakan pendapat bahwa konseling merupakan hubungan timbal balik antara dua orang, yakni konselor dan juga klien. Konselor ini membantu klien untuk mampu mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh individu tersebut, sehingga individu tersebut mampu menghadapi masalah tersebut dalam waktu yang akan datang. Dari beberapa pengertian tentang bimbingan dan konseling yang sudah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan sebuah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien, individu ataupun peserta didik untuk mampu memahami dirinya sendiri, mampu mengambil keputusan, mampu memahami potensi diri,
mengetahui cara-cara untuk mengembangkan potensi diri, dan juga bertanggung jawab atas langkah-langkah yang sudah diambilnya. Yang selanjutnya yaitu akan dibahas tentang persamaan dan juga perbedaan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama memiliki tujuan untuk membantu klien ataupun peserta didik dalam memecahkan, menemukan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Selain itu, bimbingan dan konseling ini juga sama-sama memiliki tujuan agar peserta didik ini mampu mengembangkan potensi mereka secara maksimal, mampu merubah pribadi mereka menjadi pribadi yang mandiri dan menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga membantu peserta didik untuk menemukan jalan yang sesuai dengan norma-norma yang baik sehingga mereka tidak salah langkah kemudiannya. Selanjutnya itu perbedaan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan ini merupakan, bisa diartikan sebagai upaya preventif, sedangkan untuk konselingnya ini adalah upaya kuratif. Jadi bimbingan ini merupakan usaha-usaha untuk mencegah agar masalah-masalah tidak terjadi atau tidak dialami oleh klien ataupun peserta didik. Sedangkan konseling ini merupakan upaya yang dilakukan untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang sudah terjadi atau sudah dialami oleh klien atau peserta didik. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada tenaga ataupun orang yang melaksanakan bimbingan atau konseling. Bimbingan sendiri mampu dilaksanakan oleh guru, orang tua, ataupun orang yang lebih dewasa. Sedangkan untuk konseling ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli pada bidangnya ataupun orang-orang yang sudah ahli dalam bidang konseling. Contohnya adalah psikolog. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan konseling. Yang selanjutnya adalah membahas mengapa guru membimbing. Guru ini membimbing memiliki tujuan agar peserta didik yang diampunya ini mampu untuk mengembangkan ataupun mendapatkan potensi yang dimilikinya. Jadi guru ini membantu untuk menggali potensi peserta didik yang belum ada. Kemudian apabila sudah ditemukan, guru ini juga membantu untuk membimbing agar potensi-potensi yang sudah ditemukan ini bisa dikembangkan oleh peserta didik. Selain untuk mengembangkan potensi dari peserta didik ini, guru membimbing juga memiliki tujuan agar peserta didik ini mampu menyelesaikan tugas-tugas mereka secara baik sehingga tugas-tugas tersebut bisa mempengaruhi perkembangan peserta didik menjadi peserta didik yang lebih baik. Jadi dengan tercapainya beberapa tujuan tadi diharapkan bimbingan dari guru ini mampu untuk menjadikan peserta didik menjadi individu yang kreatif, inovatif, aktif, dan juga mandiri. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang urgensi tentang bimbingan dan konseling di dalam pendidikan. Terdapat beberapa urgensi mengapa bimbingan dan konseling ini diperlukan di dalam pendidikan. Yang pertama adalah untuk memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensinya dan juga mencapai tugas perkembangannya. Yang kedua yaitu proses perkembangan siswa itu tidak selalu sejalan ataupun searah dengan potensi, harapan, dan nilai yang dianutnya. Yang ketiga, perkembangan siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang sebenarnya selalu berubah. Yang keempat yaitu perlu adanya bimbingan dan konseling apabila perubahan lingkungan ini bisa membawa siswa ke arah yang negatif. Yang kelima yaitu bimbingan dan konseling mampu membantu siswa untuk mengembangkan potensinya dan juga memfasilitasi siswa untuk mampu mencapai kompetensi kemandiriannya. Dan yang keenam yaitu bimbingan dan konseling merupakan bagian dari suatu integral dan proses pendidikan sehingga tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan suatu pendidikan yang bermutu dan ideal. Yang selanjutnya adalah kedudukan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu kedudukan bimbingan dan konseling di dalam kurikulum. Kedudukan bimbingan dan konseling di dalam kurikulum yang pertama yaitu memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan layanan konseling yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu mengumpulkan, menyusun, mengelola, dan juga menafsirkan semua data yang nantinya akan digunakan oleh seluruh staf bimbingan yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu memilih dan menggunakan instrumen psikologis yang digunakan untuk mengetahui minat, bakat khusus, kepribadian, dan juga intelijensi dari masing-masing siswa. Yang keempat yaitu melaksanakan bimbingan baik secara kelompok maupun bimbingan secara individu. Yang kelima yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mempergunakan berbagai informasi tentang permasalahan pendidikan, pekerjaan, karir,
jabatan yang nantinya akan digunakan oleh guru bidang studi untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Yang keenam yaitu menerima tuntutan ataupun layanan dari orang tua wali murid yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anak. Pembahasan selanjutnya yaitu 3 wilayah utama proses penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama yaitu wilayah manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi yang berkenaan dengan tanggung jawab dan juga pengambilan kebijakan serta bentuk-bentuk kegiatan dan pengelolaan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu wilayah pembelajaran yang mendidik. Wilayah ini mencakup semua pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu wilayah bimbingan dan konseling. Wilayah ini mencakup pelayanan kepada siswa agar siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi, minat, bakat, dan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan masing-masing. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keunikan dan juga keterkaitan antara tugas guru dan konselor. Konselor dan peserta didik memiliki tugas yang sama yaitu membantu mengembangkan potensi dari siswa untuk bisa berkembang dengan baik. Namun masing-masing baik dari guru maupun konselor ini memiliki tugas masing-masing ataupun ranah masing-masing dalam membantu siswa dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka itu. Namun baik dari guru ataupun konselor ini bisa melaksanakan suatu hubungan kemitraan seperti misalnya apabila guru menemukan adanya suatu permasalahan yang dialami oleh siswa yang membutuhkan penanganan dari konselor, maka guru ini akan berhubungan langsung dengan konselor agar konselor ini dapat membantu untuk menangani masalah yang dialami oleh siswa tersebut. Tindak lanjutnya misalnya apabila seorang konselor sudah menemukan masalah-masalah apa yang dialami oleh siswa, konselor ini kemudian akan melaporkan hasilnya. Apabila ada masalah yang mungkin berkaitan dengan pendidikan ataupun tentang proses pembelajaran, maka konselor ini akan melaporkan hasilnya tadi kepada seorang guru agar hasil tersebut dapat ditindaklanjuti oleh guru. Pembahasan selanjutnya tentang keunikan dan juga keterkaitan antara guru sebagai seorang pembelajar dan juga konselor sebagai orang yang melayani bimbingan dan juga konseling. Keunikan-keunikan ini dibagi menjadi beberapa dimensi. Terdapat beberapa dimensi yang memiliki hal yang sama dan juga ada beberapa dimensi juga memiliki hal yang berbeda. Yang pertama yaitu dimensi wilayah gerak. Wilayah gerak antara guru dan juga konselor ini sama yaitu sistem pendidikan formal. Yang kedua untuk tujuan umum. Tujuan umum antara guru dan konselor ini sama yaitu tujuannya adalah tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga adalah konteks tugas. Konteks tugas antara guru dan juga konselor ini berbeda. Konteks tugas guru adalah pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dengan skenario guru. Sedangkan konselor, konteks tugasnya yaitu pelayanan yang memandirikan dengan skenario konseli dan konselor. Yang selanjutnya adalah fokus kegiatan. Fokus kegiatan dari guru ini adalah pengembangan kemampuan kekuasaan di bidang ilmu dan masalah-masalahnya. Sedangkan untuk konselor, fokus kegiatannya itu kegiatan pengembangan potensi diri di bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga tentang masalah-masalahnya. Yang selanjutnya adalah hubungan kerja. Hubungan kerja antara guru dan juga konselor ini sama yaitu alih tangan atau referral. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dari bimbingan dan konseling. Tujuan dari bimbingan dan konseling ini adalah untuk membantu konseli untuk menemukan dirinya, mengenal dirinya, dan juga mampu merencanakan masa depan untuk dirinya. Atau dirinya ini yang dimaksudkan adalah konseli. Tujuan utama dari adanya bimbingan dan konseling ini adalah untuk membantu klien atau konseli ini untuk bisa mencapai beberapa hal seperti mencapai untuk perencanaan kegiatan penyelesaian studi, pengembangan karir yang digunakan untuk masa depan tadi. Bimbingan dan konseling ini juga digunakan untuk membantu konseli untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya semaksimal mungkin sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Bimbingan dan konseling juga bisa digunakan untuk membantu konseli agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan kerja yang nantinya akan dilewati oleh konseli ini. Selanjutnya adalah tujuan dari bimbingan dan konseling ini bisa membantu konseli untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konseli ini baik di bidang studi, penyesuaian dengan lingkungan, permasalahan dengan pertemanan, ataupun kekhawatiran konseli di bidang kerja.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi dari bimbingan dan konseling. Terdapat 7 fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan atau preventif, yang ketiga fungsi perbaikan atau kuratif, yang keempat fungsi penyaluran, yang kelima fungsi adaptasi, yang keenam fungsi penyesuaian, dan yang ketujuh adalah fungsi pengembangan. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling ini adalah berfungsi untuk membantu agar peserta didik ini mampu memahami potensi dirinya sendiri dan juga memahami lingkungannya sehingga kehidupannya diharapkan bisa berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi pencegahan atau fungsi preventif. Fungsi pencegahan ini dilakukan oleh seorang konselor agar bisa atau mampu mencegah agar peserta didik atau konseli ini tidak mengalami permasalahan-permasalahan yang ada. Yang selanjutnya adalah fungsi perbaikan atau kuratif. Fungsi ini adalah bersifat penyembuhan. Jadi dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Beberapa cara untuk melaksanakan perbaikan ini adalah dengan konseling ataupun remedial teaching. Yang selanjutnya adalah fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran dari bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk mampu membantu konseli ataupun siswa atau peserta didik ini untuk mampu menyalurkan potensi-potensi atau bakat-bakat mereka ke dalam bentuk nyata, bisa berbentuk ekstrakurikuler seperti ekstrakurikuler PMR dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu fungsi adaptasi. Jadi bimbingan dan konseling ini berfungsi untuk membantu konseli ataupun peserta didik untuk mampu beradaptasi dengan pendidikan yang ada, seperti mampu beradaptasi dengan latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan juga kebutuhan dari masing-masing konseli itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu fungsi penyesuaian. Jadi bimbingan dan konseling ini membantu konseli untuk mampu menyesuaikan diri dengan program pendidikan, peraturan sekolah, dan juga norma-norma yang berlaku di sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu fungsi pengembangan. Di sini konselor memiliki kewajiban untuk menciptakan suatu pembelajaran yang kondusif sehingga konseli ataupun peserta didik mampu untuk mengembangkan potensi dirinya dengan baik karena sudah diciptakan lingkungan yang kondusif tersebut. Hal yang akan dibahas selanjutnya adalah orientasi bimbingan dan juga konseling. Orientasi bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 3, yaitu orientasi perseorangan, orientasi perkembangan, dan juga orientasi permasalahan. Orientasi perseorangan ini juga disebut dengan orientasi individual. Orientasi ini merupakan bentuk layanan konseling yang fokus dari konselornya merupakan setiap individu yang ada. Yang selanjutnya yaitu orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan ini juga merupakan bentuk layanan bimbingan dan konseling, namun fokus dari konselornya merupakan perkembangan di dalam setiap individu. Yang terakhir yaitu orientasi permasalahan. Orientasi permasalahan ini merupakan suatu layanan bimbingan konseling di mana konselor berfokus untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan di dalam individu agar individu itu tersebut tidak memiliki beban di dalam dirinya. Yang selanjutnya yaitu asas-asas yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling. Asas yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi proses konseling yang dilaksanakan ini semuanya yang dilakukan akan terjaga kerahasiaannya. Yang kedua asas kesukarelaan. Jadi seorang konseli ataupun klien yang akan melaksanakan konseling ini tidak ada unsur paksaan ataupun dilaksanakan secara sukarela. Yang ketiga asas keterbukaan. Jadi konseling ini harus dilaksanakan secara terbuka, tetapi keterbukaannya itu kembali lagi ke asas kesukarelaan, tidak ada paksaan sama sekali. Yang selanjutnya itu asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, yang kemudian asas kedinamisan. Asas kedinamisan ini berarti seorang konselor harus mau menerima kedinamisan ataupun perubahan dari sikap ataupun perbuatan dari klien. Tapi perubahan itu diharapkan merupakan perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas alih tangan, dan yang terakhir adalah asas tuturi handayani. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip di dalam bimbingan dan konseling. Prinsip-prinsip di dalam layanan bimbingan dan konseling ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Jadi bimbingan dan konseling ini
diberikan kepada semua individu yang membutuhkan tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah saya pernah memberikan bantuan-bantuan kepada orang atau individu lain dan apakah bantuan tersebut termasuk ke dalam bimbingan. Beberapa bantuan-bantuan yang pernah saya berikan kepada orang lain merupakan bantuan-bantuan kemanusiaan seperti membantu seseorang untuk menyeberang jalan, memberikan bantuan berupa uang kepada seseorang yang membutuhkan, dan masih banyak lagi. Untuk bantuan-bantuan kepada orang terdekat atau teman-teman saya, biasanya saya pernah memberikan bantuan kepada teman saya untuk memahami suatu materi dalam pembelajaran, yang kemudian agar teman saya itu bisa memahami materi yang sedang dijelaskan. Kemudian bantuan-bantuan yang pernah saya berikan juga, saya pernah memberikan bantuan ataupun saran kepada teman saya untuk mempertimbangkan memilih jurusan mana yang akan diambilnya dalam proses perkuliahan nanti. Saya juga pernah beberapa kali memberikan masukan-masukan tentang bagaimana cara menanggapi masalah yang sedang dihadapi oleh teman saya. Namun permasalahan-permasalahan ini merupakan permasalahan-permasalahan sederhana yang tidak terlalu kompleks ataupun tidak terlalu rumit. Menurut saya beberapa bantuan yang saya sudah laksanakan tadi bisa termasuk ke dalam bimbingan. Tidak semua bantuan, tapi beberapa bisa masuk ke dalam bimbingan, seperti memberikan saran kepada teman saya, memberikan saran masuk jurusan untuk perkuliahan, memberikan beberapa saran yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak kompleks tadi, dan lain sebagainya. Hal tersebut masuk ke dalam bimbingan karena beberapa langkah yang saya lakukan ini bisa digunakan untuk mencegah untuk terjadinya permasalahan yang lebih lanjut. Misalnya apabila teman saya mengalami suatu permasalahan, teman saya bertanya kepada saya solusi apa yang akan dilakukan, maka saya akan memberikan beberapa pilihan penyelesaian agar teman saya tidak terlarut-larut dalam permasalahan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, Anda bukan calon guru BK melainkan calon guru kelas SD atau calon guru bidang studi di sekolah menengah, namun pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara lain tentang tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan. Coba berikan gambaran terkait penerapan tersebut. Kita sebagai calon guru SD tidak berkewajiban untuk mengampu bimbingan dan konseling, karena pada dasarnya di dalam SD sendiri tidak ada pembelajaran bimbingan dan konseling. Sebagai guru SD, beberapa hal yang bisa diterapkan dalam tujuan BK, fungsi BK, orientasi BK, ataupun asas-asas BK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan BK. Tujuan BK secara umum sendiri adalah berfungsi untuk membantu peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Sebagai guru, tujuan BK ini dapat diterapkan dengan cara memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi ketertarikan mereka yang masih berhubungan dengan proses pembelajaran. Semisal, pada saat pembelajaran SPDP, peserta didik diberikan kesempatan untuk melaksanakan berbagai hal seperti membaca materi, menari, menyanyi, menggambar, menganyam, dan lain sebagainya. Pada akhirnya nanti siswa pasti akan menemukan satu ketertarikan di antara beberapa hal tersebut. Ketertarikan tersebut bisa dikembangkan untuk bisa menjadi satu potensi bagi siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah fungsi BK. Salah satu fungsi BK yang bisa diterapkan adalah fungsi perbaikan atau kuratif. Penerapannya yaitu memberikan kesempatan bagi siswa yang nilainya masih kurang bagus untuk membenahi nilai-nilai tersebut dengan cara remedial. Yang selanjutnya adalah orientasi BK. Orientasi BK ini salah satunya yang bisa diambil adalah orientasi permasalahan. Contoh penerapannya yaitu seorang guru menjelaskan beberapa materi dalam pembelajaran. Kemudian setelah selesai, guru akan menanyakan bagian mana yang belum dipahami oleh siswa. Kemudian setelah siswa menyampaikan beberapa hal yang belum dipahami, guru akan memberikan penjelasan kembali terhadap materi yang tadi disampaikan. Dengan begini, guru sudah berusaha untuk mencegah ketidakpahaman siswa terhadap materi pembelajaran.
Yang selanjutnya adalah asas-asas BK. Salah satu asas yang bisa diterapkan yaitu asas kegiatan. Contoh penerapannya yaitu, siswa tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tanpa panduan dan bantuan dari orang lain, sehingga guru bisa berperan untuk membantu siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sekian jawaban dari soal ujian tengah semester bimbingan dan konseling. Atas kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.